ilmu akan menjadi seonggok alat tidak berfungsi apabila kita tidak mau memakai alat tersebut untuk amaliyah. Maka menjadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian kita mampu untuk mengamalkannya, sehingga target ketika kita belajar ilmu tidak cuma sekedar mengetahui, tapi juga targetnya adalah sampai bisa mengamalkan dan sampai bisa mendakwahkan. Inilah target kita di dalam belajar ilmu agama, yang mengetahui, yang mengamalkan, ya juga mendakwahkan. Sehingga hadirin, ilmu itu nanti akan melekat ta'athur di dalam diri kita. Contoh masalah kewajiban menjalankan sholat, kita tahu dalilnya, kita tahu perintahnya, kita tahu caranya, ini ilmunya. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ajak anak keluarga kita, anak istri kita, kalau ibu juga anak dan suami ibu, untuk mengamalkan ini. Inilah sebagai sebuah pengetahuan ilmu yang lengkap, yang bisa kita ketahui, bisa kita amalkan, dan kita bisa dakwahkan. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan muamalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, maka sungguh beruntung dan wajib kita syukuri apabila sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, kesemangatan untuk terus menuntut ilmu, Pak. Wajib kita syukuri. Karena pengetahuan seseorang itu akan terputus, akan terhenti ketika dirinya justru sudah merasa bisa, dan justru ketika dirinya sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia ketahui, kemudian dia tidak mau menuntut ilmu lagi. Disitulah hadirin terhentinya, terputusnya, tertutupnya seseorang dari gudang-gudang ilmu yang telah terbuka. Nah kalau kita masih mempunyai sikap merasa kurang dalam belajar, dalam mengetahui ilmu agama, merasa kurang pengetahuan kita dalam hal yang berkaitan dengan syariah agama, disitulah kemudian kita wajib bersyukur tatkala masih diberi kesemangatan untuk terus menuntut ilmu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan bab pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang hal ilmu. Kemudian yang kedua hadirin, kita memasuki bab yang kedua adalah Kitabu Qawaidil Aqaid wa fi arba'atu fusul. Kitab yang menerangkan tentang akidah tauhid, keyakinan. Akidah tauhid, keyakinan terhadap kebenaran Islam, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.